Yang pertama, A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu, taraweh dan id di masjid atau tempat umum lainnya. B. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, seperti tidak kontak fisik langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Yang keempat, dalam kondisi penyebaran COVID tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 9 fatwa dan 3 rekomendasi perihal wabah corona. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Berdasarkan hasil rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang dan seterusnya berdasarkan kaidah fikih dan memperhatikan pendapat para imam-imam majibah dan pendapat para ahli di bidang kesehatan masyarakat serta pandangan dari peserta rapat Komisi Fatwa MUI, memutuskan untuk menetapkan 9 fatwa dan 3 rekomendasi perihal penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19 yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Dalam Fatwa MUI salah satunya 9 fatwa dan 3 rekomendasi. Dalam keterangan pers tersebut, MUI meminta setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpaparnya penyakit. MUI menghimbau orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediaman. MUI juga menetapkan jika berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah, rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Yang pertama, A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu, taraweh dan id di masjid atau tempat umum lainnya. B. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, seperti tidak kontak fisik langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Yang keempat, dalam kondisi penyebaran COVID tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. MUI menambahkan, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Umat Islam dihimbau agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, dan membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu. MUI juga menyatakan masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi penyebaran COVID-19 dan orang yang telah terpapar sesuai kaidah kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menerima kembali orang dinyatakan negatif dan atau dinyatakan sembuh. Kohar Ariski, Icu Branski memberitakan dari Jakarta.